Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, hari ini pelantikan anggota DPRD Sulawesi Selatan telah berlangsung pada pagi hari tadi dan kita akan melihat suasana jelang pelantikan anggota DPRD Sulsel di gedung DPRD Sulawesi Selatan. Dan kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Renaldi. Baik, selamat sore rekan dulu. Baik, rekan Renaldi dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa suasana pagi tadi jelang pelantikan anggota DPRD Sulawesi Selatan di gedung DPRD Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih rekan dulu dan tentunya selamat sore untuk para tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, pagi tadi telah dilaksanakan pelantikan untuk 84 anggota legislatif DPRD Sulawesi Selatan periode 2024-2029 mendatang. Di mana sebanyak 84 legislatif terpilih yang terbagi dari beberapa dapil yang ada di Sulawesi Selatan pada pemilu 2024, 14 September 2024 kemarin secara resmi dilantik pada hari ini, Rabu, maksud saya Selasa 24 September 2024. Tadi pada saat pelantikan sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya di kantor gedung DPRD Sulawesi Selatan, sudah terlihat banyak sekali karangan bunga, ucapan selamat bagi para anggota legislatif terpilih. Kami melihat beberapa ucapan selamat termasuk untuk Ketua Sementara DPRD Sulawesi Selatan, ucapan kepada Andi Rahmatika Dewi, Rahman Pina, juga terlihat di sepanjang jalan Urip Sumoharjo dan juga di pelataran gedung DPRD Sulawesi Selatan. Bahkan tadi beberapa uh, keluarga dari anggota legislatif terpilih ini sudah memenuhi gedung DPRD Sulsel sejak pukul uh, sebelum pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah pagi tadi, dan antusias bagi para maksud saya antusias daripada keluarga anggota legislatif juga sangat tidak terbendung pagi tadi karena saking ramainya, bahkan beberapa keluarga juga sempat mendesak untuk ingin masuk di ruangan paripurna untuk pelantikan 84 anggota legislator DPRD Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan dulu. Baik, terkait hal itu mungkin rekan Renaldi di kantor DPRD Sulawesi Selatan hari ini cukup ramai dan seperti apa kiranya pengamanan ketat yang dilaksanakan mungkin dari petugas gabungan di DPRD Sulawesi Selatan pagi tadi? Baik, tentu untuk petugas gabungan banyak sekali personel, mulai dari personel kepolisian, eh, baik juga dari Satuan Polisi Pamong Praja DPRD Sulsel itu terus berjaga mulai dari pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Mereka sudah terlihat menjaga di sekitar kantor atau gedung DPRD Sulawesi Selatan, di mana kami melihat mulai dari pintu masuk gedung DPRD Sulsel, gerbang masuk maksud saya, hingga ke ruang rapat paripurna, itu dijaga ketat oleh beberapa pihak kepolisian dan juga Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti itu rekan ini. Baik, dan juga rekan Renaldi dikabarkan bahwa ada satu DPRD atau anggota DPRD yang tidak hadir begitu dari P3 atas beberapa ada kasus kemarin yang tersandung. Itu seperti apa mungkin, apakah memang tidak hadir atau seperti apa prosedur pelantikannya? Ya benar sekali rekan Hilo, tadi juga sempat ada salah satu legislator dari partai P3, yaitu Hamzah Ahmad. Dia harusnya ikut dilantik pada hari ini, namun pelantikan untuk Hamzah Ahmad sendiri itu ditunda karena saat ini Hamzah Ahmad sendiri sedang tersandung kasus korupsi di Kabupaten Bantaeng. Jadi untuk DPRD Sulawesi Selatan saat ini menunda pelantikan dari Hamzah Ahmad sendiri.
Dan tadi kami sempat berbincang dengan Andi Rahmatika Dewi yang selaku Ketua DPRD Sulawesi Selatan sementara mengatakan jika memang pada saat putusan atau vonis dari hakim menyatakan Hamzah Ahmad tidak bersalah, maka dia akan kembali dilantik atau menyusul pelantikannya. Tapi jika Hamzah Ahmad ini terbukti bersalah pada saat vonis hakim mendatang, nah kemungkinan juga Hamzah Ahmad akan dilakukan PAW juga tentunya dan tidak jadi dilantik sebagai anggota legislator DPRD Sulsel. Seperti itu rekan Ibu. Baik, apakah ada informasi mungkin terkait perkembangan kasus dari Hamzah Ahmad saat ini dan sudah ada perkiraankah dari KPU kapan akan melantik beliau ataupun kapan resminya jadwalnya karena ini masih sementara proses persidangan begitu rekan Renaldi? Untuk saat ini kami belum mendapat informasi dari KPU kapan akan melantik untuk Hamzah Ahmad sendiri karena penyampaian dari KPU sendiri ini masih menggunakan asas praduga tak bersalah yang dimana KPU juga sedang harus menunggu selesainya pengadilan dari Hamzah Ahmad sendiri baru akan menetapkan apakah Hamzah Ahmad ini akan dilantik sebagai anggota legislatif DPRD Sulawesi Selatan atau tidak dilantik karena saat ini uh, kasus dari Hamzah Ahmad sendiri masih terus berjalan di pengadilan. Seperti itu rekan Ino. Baik, beralih dari kasus Hamzah Ahmad sendiri, tadi juga dilantik Andi Rahmatika Dewi sebagai Ketua DPRD Sulsel. Apakah rekan Renaldi sempat mendapatkan beberapa kutipan sambutan yang disampaikan ataupun juga sempat mewawancara beliau? Ya benar sekali. Tadi Andi Rahmat Sekuan DPRD Sulawesi Selatan itu menunjuk dua ketua sementara DPRD Sulsel yang dimana perwakilan dari dua partai politik dengan suara terbanyak di Sulawesi Selatan, yang dimana diketahui hanya ada dua partai politik yang memiliki suara terbanyak, yaitu ada Nasdem dengan 17 kursi di DPRD Sulsel dan juga ada Partai Golkar dengan mendapatkan 14 kursi di DPRD Sulsel pada pemilu 14 Februari 2024 kemarin. Yang dimana dari DPRD Sulsel ini menunjuk Adi Rahmatika Dewi sebagai Ketua DPRD Sulsel Sementara dan juga Rahmatina sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel Sementara. Tadi Rahmatika Dewi mengatakan dirinya akan mendapatkan kursi pimpinan DPRD sementara ini adalah kehormatan besar bagi dirinya, apalagi dia adalah seorang pertahanan yang kembali maju di DPRD Sulsel. Saat ini Rahmatika Dewi akan uh, mengawal untuk pembentukan alat kelengkapan dewan dan dan juga beberapa beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebelum pelantikan ketua definitif di DPRD Sulawesi Selatan. Namun dia meminta agar kiranya SK dari setiap partai politik yang dimana ada lima partai politik yang nantinya akan mendapatkan posisi ketua dan 4 wakil ketua itu uh, ia meminta agar SK posisi pemimpin agar secepatnya diberikan sehingga kerja-kerja dari kedewanan juga bisa terselesaikan dengan cepat. Karena jika masih terus mengisi posisi pimpinan sementara, beberapa kebijakan juga tidak bisa diambil alih oleh Andi Rahmatika Dewi sendiri sebagai Ketua DPRD Sulsel sementara. Seperti itu rekan. Baik, dan juga rekan Rinaldi pada selama pelantikan tadi dari pagi hingga siang hari ini, mungkin ada hal unik yang terjadi begitu selama pelantikan di gedung DPRD Sulawesi Selatan? Iya, benar sekali. Tadi ada sesuatu hal yang sangat unik kami lihat pada saat pagi hari, pada saat kedatangan para legislator DPRD di seluruh Sulawesi Selatan ke kantor DPRD Sulsel, di mana kami melihat ada satu anggota legislatif datang dengan gaya yang cukup unik. Uh,
jika rata-rata legislator hadir dengan menggunakan kendaraan mewah, berbeda halnya dengan salah satu legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Sulawesi Selatan. Tadi kami melihat Haji Musakar datang menggunakan PT-PT atau angkot ke DPRD Sulawesi Selatan. Bahkan Musakar sendiri ini mengemudikan PT-PT tersebut secara sendirinya, sembari di samping tepat di sebelah kursi penumpang itu ada istrinya Nila Kandi yang duduk di sebelahnya juga, lalu beberapa penumpang atau keluarganya yang ikut di barisan belakang PT-PT tersebut. Kami melihat bagaimana kelincahan dari Hamusakar sendiri tadi pagi tadi mengendarai PT-PT tersebut. Bahkan beliau sempat beliau memarkir kendaraannya di berjejer dengan beberapa kendaraan mewah dari anggota legislatif yang akan dilantik juga pada pagi hari tadi. Dan memang kami tadi sempat mengecek profil dari Hamusakar sendiri. Dia memang dulunya adalah supir angkot yang mampu mantan supir angkot di Kota Makassar, dan saat ini memiliki sebuah showroom mobil di Kota Makassar. Ia mengatakan tadi pada saat kami berbincang bersama, dia menggunakan angkot datang ke pelantikan DPRD Sulsel ini karena ingin memberikan motivasi kepada orang-orang yang dulu atau masa lalunya kurang berada. Ia mengaku sendiri berhasil lolos, seorang mantan supir angkot pada zaman dulu berhasil lolos di Parlemen Sulawesi Selatan. Dengan keterlibatannya di Sulawesi Selatan atau terpilih di Dapil Makassar B atau Dapil 2 Sulawesi Selatan kemarin ini, yang ingin menyerap atau menerima aspirasi dari masyarakat manapun, termasuk Dapil yang telah memenangkannya menjadi legislator DPRD Sulsel kemarin. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Rinaldi atas laporannya dari DPRD Sulawesi Selatan. Kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa suasana pagi hingga siang hari tadi pada saat pelantikan anggota DPRD Sulawesi Selatan di gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Masa jabatan tahun akan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1002408 tahun 2024, tanggal 23 September tahun 2024, telah ditetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih masa jabatan tahun 2024 tahun 2009. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hasil pemilihan umum tahun 2024 dengan doa melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan pengabdian baik pada bangsa dan negara, lebih-lebih lagi kepada daerah. Kami menyadari berbagai hal yang telah dilakukan dalam mengantar perjalanan DPRD selama 5 tahun ini. Bahwa sebelum memandu jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Baik, selamat pagi Tribuner. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, yang dimana pada pagi hari ini akan dilaksanakan pelantikan anggota legislatif terpilih periode 2024-2029, dan dapat kita lihat bersama sudah banyak karangan bunga di lokasi, dan juga keluarga para anggota legislatif terpilih telah tiba di pelataran kantor Gubernur Sulawesi, maksud saya kantor gedung DPRD Sulawesi Selatan.
situasi dalamnya dapat kita saksikan. Di mana sebentar lagi akan dilaksanakan pelantikan anggota legislatif terpilih di DPRD Sulawesi Selatan. Jadi ada sebanyak 85 legislatif terpilih pada pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 kemarin. Ucapan karangan bunga ucapan selamat juga berdatangan untuk para legislatif terpilih, dan dapat kita saksikan juga ada karangan bunga untuk ketua DPRD Sulsel terpilih periode 2024-2029, yaitu Andi Rahmatika Dewi atau yang akrab disapa dengan Cucu, sebagai anggota legislatif terpilih dan sekaligus ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029 mendatang. Dan saat ini tampak sudah sangat ramai Tribuners. Di waktu yang menunjukkan pukul 7.41 waktu Indonesia bagian tengah pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama. Dan rencananya pelantikan kemungkinan akan berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah sebentar, karena saat ini baru beberapa anggota legislatif terpilih yang hadir pada pagi hari ini. Dan tadi juga kami sudah melihat Bapak dari PJ Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan telah hadir di gedung DPRD Sulsel untuk menyaksikan pelantikan dari 85 anggota legislatif terpilih 2024-2029. Untuk situasi jalan atau depan gerbang gedung DPRD Sulawesi Selatan pada pagi hari ini, Tribuners, dapat kita lihat bersama. Masa tentunya sudah sangat ramai. Jangan lama di luar, hilang. Jangan berdiskusi. Jangan lama berdiskusi, hilang. Kendaraan roda 4 juga sudah mulai berdatangan di kantor DPRD Sulawesi Selatan. Tribuners, dapat kita lihat bersama.
Maju. Maju, Bang Eri, maju. Stop mobil deh. Stop tarik mobil. Iya, ada di sini masih gelar padang. Makanan. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.